Kenapa ya dalam hidup ini kok rezeki orang bisa berbeda-beda? Halo semuanya, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, teman kamu, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Kali ini saya kembali berbahagia karena saya ada di telinga kamu dan juga di depan mata kamu dengan sebuah video yang akan berbicara mengenai masalah rezeki. Betul, saya paling senang sekali kalau disuruh berdiskusi kepada kamu mengenai rezeki. Bagaimana keadaan kamu? Apakah di hari ini rezeki kamu semakin bertambah baik? Atau jangan-jangan kamu masih belum bisa mendapatkan keuntungan besar dari apa yang sudah kamu kerjakan? Nah, kalau memang betul selama ini kamu sudah bekerja dengan cukup keras, tapi masih mentok-mentok aja, dan kamu penasaran, kenapa sih teman kamu yang di ujung sana bisa berhasil, sementara hidup kamu mentok? Ini adalah hari baik buat kamu, karena saya, sahabat kamu, akan berdiskusi kepada kamu tentang suatu hal yang berhubungan dengan kenapa sih rezeki orang itu bisa berbeda-beda. Teman-teman, saya bukan dukun dan juga saya bukan ingin menebak, tapi banyak loh yang jadi masalah dalam hidup kamu yang kayaknya berhubungan dengan rezeki ya. Ada yang gajinya mungkin turun, ada yang mungkin upahnya belum dibayar, banyak sekali masalah hidup kamu yang berhubungan dengan rezeki. Nah, pertanyaan dasarnya mas bro, kenapa sih kok rezeki orang itu di dunia bisa berbeda-beda? Apakah karena Tuhan itu pilih kasih? Apakah karena yang maha kuasa itu melebihkan suatu golongan dan memilih golongan lain supaya miskin itu secara sengaja? Jawabannya tidak. Di dalam kitab suci saya, yaitu Al-Quran, sudah dijelaskan bahwa manusia itu punya kehendak bebas untuk merubah nasibnya sendiri. Dengan kata lain, dalam kitab saya selalu disebutkan bahwa yang maha kuasa tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaumnya itu sendiri yang berusaha. Wow, masuk akal ya? Masuk akal banget pastinya. Nah itu berarti mas bro, apakah gue selama ini rezekinya mampet karena ada yang salah dengan diri gue sendiri? Bener, ada yang salah dengan diri kamu sendiri. Nah sekarang dengarkan baik-baik. Di dalam hidup ini, rezeki setiap orang itu berbeda-beda. Penyebabnya apa? Penyebabnya sederhana. Karena cara mancing tiap orang terhadap rezeki itu berbeda-beda loh. Saya ulangi lagi. Rezeki setiap orang bisa berbeda-beda karena cara mancing rezekinya pun berbeda-beda. Nah ini menarik sekali nih teman-teman. Kalau kamu saya katakan rezeki itu jangan dikejar tapi dipancing, banyak ya diantara kamu yang merasa ucapan saya ini omong kosong belaka. Ada beberapa komentar di video saya mengenai cara memancing rezeki dan jodoh orang-orang yang bersikap agak apatis, agak negatif thinking yang mengatakan, mas bro, lu nipu lu, nggak mungkin lah, nggak masuk akal. Masa rezeki cuma dipancing kita nggak usah usaha dateng? Kita kan juga perlu usaha dong, dasar mas bro bodoh. Wih, saya dibilang bodoh loh teman-teman. Tapi saya ketawa. Ketawanya kenapa? Karena itu pertanda dia kurang memahami bahwa rezeki yang saya maksud dipancing itu bukan berarti lu tidur-tidur tiba-tiba muncul emas. Enggak, bukan. Memancing rezeki itu intinya kamu melakukan suatu hal sedikit untuk mendapatkan rezeki yang besar. Ingat, melakukan sesuatu yang sedikit untuk mendapatkan yang besar. Itu namanya memancing rezeki. Nah sekarang saya mau nanya sama kamu, cara mancing rezeki yang kamu tahu gimana? Coba sebutin. Walaupun saya tidak bisa mendengarkan kamu, tolong kamu sebutkan dalam hati. Cara mancing rezeki yang kamu tahu itu apa aja? Coba sebutin. Sedekah, betul. Bersyukur, betul. Apalagi? Berdoa, benar. Berbuat baik kepada ibu bapak, betul. Memancing rezeki lewat ibu bisa ya? Bisa, betul. Semuanya benar, semuanya top, semuanya pinter. Tapi, percaya atau enggak, walaupun ada beberapa hal yang sudah berhasil dengan teknik memancing rezeki yang saya ajarkan tadi, ada loh beberapa golongan yang lupa mengenai hal yang paling sederhana sebelum kamu memutuskan untuk memancing rezeki. Ada orang yang sudah bersedekah, udah bersyukur, udah berbuat baik sama ibu bapak, tapi kok kayaknya rezekinya nggak gebiar-gebiar banget gitu mas bro. Penyebabnya apa?
Penyebabnya karena dia lupa untuk mengetahui pondasi dasar di dalam memancing rezeki. Bener, ternyata nih, memancing rezeki itu juga ada dasarnya loh. Kalau dasarnya kamu lupa, semuanya pun mohon maaf efeknya tidak dahsyat sama sekali. Itu yang akan kita bahas saat ini, bagaimana caranya kita bisa memahami landasan utama memancing rezeki. Nah teman-teman, kisah ini sebenarnya diawali dari sukanya saya berbicara dengan para supir. Betul, saya itu adalah tipe orang yang suka banget ngobrol, tukar pikiran dengan para supir yang saya tumpangi. Baik itu supir taksi, ataupun supir taksi online. Nah, ketika saya ajak mereka berbicara, ternyata ada suatu hal yang menarik teman-teman. Hal menariknya apa mas bro? Hal menariknya begini. Ternyata supir yang menjalani pekerjaannya dengan ikhlas tanpa mengeluh, rezekinya bagus banget. Sementara supir yang terlalu banyak komplain akan hal apapun, mohon maaf, rezeki buat makan aja susah. Itu fakta yang aneh tapi nyata. Nah ini dia, landasan pemancing rezeki yang pertama adalah keikhlasan di dalam bekerja. Orang yang bekerja secara ikhlas, rezekinya pasti berbeda dengan orang yang bekerja tidak dengan ikhlas. Bener apa enggak? Saya berbicara dengan supir taksi contohnya. Ada supir taksi yang kerjanya tuh ngeluh aja. Karena dia ngeluh, kasihan rezekinya seret. Tapi saya juga sering ngobrol sama supir taksi dari perusahaan yang sama, yang dia tuh kayaknya happy gitu. Kelihatan dari mukanya dia ikhlas banget menjalani pekerjaannya. Dan kamu tahu, dari rezekinya dia bisa loh menyekolahkan anak-anaknya sampai lulus kuliah. Percaya atau enggak, itu fakta. Nah supir yang satu lagi teman-teman, dari perusahaan taksi yang sama juga, kerjanya tuh ngeluh, semua dikeluhin. Wah tuh motor tuh kurang ajar tuh. Kenapa sih kok jalanan macet mulu? Aduh, ini Jakarta nggak beres-beres nih macetnya. Semua dikeluhin. Dan kamu tahu, jangankan rezeki dia untuk menyekolahkan anak, rezeki dia untuk makan aja udah bagus. Rezekinya seret. Hanya karena dia tidak ikhlas. Tuh, itu fakta loh teman-teman. Mungkin ada banyak di antara kamu yang merasakan ya. Nah sekarang pertanyaan saya begini. Adakah kamu keikhlasan di dalam hati ketika kamu menjalani pekerjaan kamu saat ini? Benar, pekerjaan apapun yang kamu jalani saat ini, pikirkan pekerjaan itu, tanyakan diri kamu sendiri. Sudahkah kamu ikhlas dengan pekerjaan kamu sendiri? Nah, sekarang saya tahu isi kepala kamu. Isi kepala kamu pasti begini. Mas bro, ciri khas dari pekerjaan ikhlas tuh kayak gimana sih? Soalnya gue kalau denger kata ikhlas mas bro, gue masih bingung. Nggak ngerti ikhlas tuh opo. Nah, gini. Orang yang bekerja secara ikhlas teman-teman itu punya ciri khas. Ciri khasnya adalah begini. Kalau kamu bekerja secara ikhlas, dia digaji tapi dia nggak mikirin gajinya. Sekali lagi, orang yang bekerja secara ikhlas, dia tidak terpengaruh oleh kondisi gajinya. Lah maksudnya gimana sih mas bro? Aku bingung deh. Maksudnya tuh nggak digaji gitu. Bukannya kalau kita nggak digaji nggak bisa makan dong. Saya tidak bilang kamu tidak usah digaji. Kamu tetap harus digaji. Tetap harus, itu kan hak kamu. Tapi gaji itu tidak menjadi tolak ukur kamu dalam bekerja. Contoh, misalnya kamu seorang agen properti. Kamu mendapatkan komisi, belum turun-turun tuh komisi. Karena kamu nggak ikhlas, kinerja kamu jadi turun karena kamu mikirkan komisi yang belum turun-turun. Itu namanya kamu tidak ikhlas. Nah orang yang kerjanya ikhlas itu kebalik. Mau komisi turun atau enggak, kerja mah kerja aja, stabil gitu. Nggak ada keluhan, nggak ada komplain, karena memang dia bekerja secara ikhlas. Di mukanya selalu ada senyum ketika dia bekerja. Itu namanya ikhlas. Nah contoh nyatanya begini ya, saya cerita dulu sama kamu. Salah satu penghasilan saya adalah dari YouTube. Percaya atau enggak, YouTube sekarang sedang dilanda yang namanya krisis. Kalau kamu mungkin sering ngobrol sama YouTubers pasti ada yang cerita ya, bahwa penghasilan YouTube ini sekarang sudah banyak yang dipotong, karena YouTube pun kehilangan investor yang terbesarnya, yaitu Wall Street. Nah berarti, penghasilan saya sebagai seorang YouTubers turun loh, bahkan bisa dibilang turun drastis. Tapi pertanyaannya, apakah saya berhenti berkarya? Pertanyaan keduanya, apakah karya saya menurun? Alhamdulillahnya enggak. Banyak orang-orang yang merasa gila pagar kehidupan makin keren loh. Makin banyak ngebantu gue, makin banyak nolong gue. Nah sekarang masuk akal gak sih?
turun gaji, kok videonya malah bagus? Turun gaji, tapi kok masih tetap bikin video tuh? Kayak kurang kerjaan gitu kan ya? Harusnya dengan turunnya gaji saya berhenti dong. Males buat lagi gaji gue turun. Bener gak? Tapi karena saya ikhlas, sama seperti supir taksi tadi yang ikhlas, kita tidak terpengaruh oleh gaji. Nah sekarang bagaimana dengan kamu? Kayaknya di antara kamu nih ada yang mukanya merengut. Merengut karena gaji belum turun. Merengut karena gajinya tertunda. Merengut karena komisinya tertunda. Nah, kalau kamu merengut, pertanda kamu tidak ikhlas. Dan kalau tidak ikhlas, mohon maaf ya, rezeki kamu tidak akan membaik. Sekali lagi, rezeki orang yang tidak ikhlas dalam bekerja akan jauh berbeda dengan rezeki orang yang ikhlas ketika bekerja. Itu kenyataan, teman-teman. Kamu sudah pernah melihat sendiri buktinya di sekitar kamu? Banyak ya? Nah sekarang gini nih, kualitas seseorang kalau dia kerja dengan ikhlas dikasih nilai, saya akan memberikan nilainya itu 8. Wih, kalau kita dulu masih sekolah nih, nilai 10 sempurna, nilai 0 jelek. Kalau orang yang kerja dalam ikhlas gitu ya, kalau dikasih nilai itu bagi saya nilainya 8. Nilai dia bagus. Cuman, saya punya satu kejutan. Ikhlas saja tidak cukup untuk merubah hidup kamu dalam bekerja. Wih, ini fakta nih, dengerin baik-baik. Ikhlas saja dalam bekerja itu bagus, tapi tidak cukup untuk merubah hidup kamu dalam bekerja. Itu fakta. Lah si Mas Bro mulai lagi. Tadi katanya ikhlas. Terus selain ikhlas emang ada lagi? Ada lagi gitu cara saya supaya rezekinya bisa lebih lancar selain ikhlas? Ada dong pastinya. Dengan ikhlas saja, rezeki kamu pasti bagus. Bagus! Kamu bisa nyekolahin anak sampai lulus kuliah. Kamu mungkin bisa nafkahin keluarga. Bener, itu terbukti. Cobain aja. Tapi, kalau kamu bisa mendapatkan lebih dari itu, kenapa kamu nggak mencobanya? Wah, menarik. Gimana tuh caranya Mas Bro? Saya tadi bilang, yang pertama menjadi pondasi cara mancing rezeki adalah keikhlasan. Itu sudah terbukti. Ada lagi selain ikhlas teman-teman, yang harus kudu kamu lakukan kalau ingin merubah hidup dengan pekerjaan kamu. Hal itu adalah, kamu harus mengerjakan sesuatu hal selain ikhlas, harus ada rasa suka di dalamnya. Itu tidak bisa ditolak. Wis, tadi saya bilang bahwa ketika kamu menjalani sesuatu pekerjaan dengan ikhlas, nilainya berapa? 8. Tapi kalau kamu bisa mengerjakan sesuatu hal selain ikhlas, kamu ada perasaan suka pada pekerjaan itu, kamu bukan hanya mendapatkan 8, tapi 10. Bener, nilainya 10, nilainya sempurna. Sekarang saya tanya, 8 itu bagus, tapi kalau kamu bisa dapat 10, kenapa kamu harus 8? Bener kan? Nah landasannya Mas Bro ngasih nilai 10 tuh apa? Gini, kamu pernah gak sih teman-teman ngelihat teman kamu sendiri yang kerjanya tuh antusias dan ikhlas gitu? Pernah gak? Enak kan deketin dia dan hasil kerjanya pasti bagus ya kalau servis yang diberikan oleh orang-orang yang kerjanya dengan ikhlas dan suka dengan pekerjaannya. Betul apa enggak perkataan saya? Nah sekarang saya tanya lagi, bener nggak kalau orang bisa memberikan pelayanan yang baik bagi sesamanya, rezekinya pun akan lebih baik? Betul kan? Karena sebenarnya rezeki itu bergantung dari seberapa baik kamu memberikan pelayanan. Itu sebabnya saya memberikan nilai kepada orang yang ikhlas dan suka dengan pekerjaannya dengan nilai 10. Sempurna. Karena pelayanannya pun akan pasti sempurna. Loh kok tiba-tiba Mas Bro ngomongin pelayanan? Karena bekerja itu sebenarnya kita kan memberikan pelayanan ya. Pelayanan kepada bos, pelayanan kepada klien, dan juga pelayanan kepada sesama. Jadi itu landasan saya. Setuju? Nah sekarang begini. Kalau memang dengan ikhlas pada saat kamu bekerja bisa melancarkan rezeki kamu, itu bagus. Tapi kalau bisa lebih dari sekedar lancar, kenapa kamu nggak mencoba? Nah caranya gimana? Lu kudu ada perasaan suka dengan pekerjaan yang kamu kerjakan. Itu nggak bisa ditolak. Wah. Orang udah ikhlas udah bagus, tapi kalau dia bisa menaruh rasa suka di dalam pekerjaan itu, dia bakal mendapatkan keberlimpahan yang jauh lebih dari apa yang pernah dia bayangkan. Itu yang saya rasakan, dan itu juga yang saya lihat di orang-orang sekitar saya yang pekerjaannya ikhlas dan mereka suka. Kalau lu bilang pekerjaan itu harus gua suka, berarti pekerjaan itu harus berhubungan dengan suara hati. Bener.
Saya bilang berkali-kali teman-teman, kalau lu kerja, jangan hanya karena uang. Sekali lagi, sebagai sahabat kamu saya bilang, kalau kamu berkarir dan berkarya, bekerja mencari nafkah, jangan jadikan uang sebagai patokannya. Karena kalau kamu menjadikan uang sebagai patokannya teman-teman, uang itu justru akan membuat kamu jadi sengsara. Bahkan tersesat ke jurang yang hitam. Aduh, jangan ya. Nah sekarang udah waktunya kita praktek nih. Seperti biasa saya selalu menyelipkan praktek supaya hidup kamu pun kalau mau berubah bisa langsung berubah ya dengan adanya praktek. Prakteknya adalah begini. Pertama, saya akan menyuruh kamu menjawab dulu sendiri untuk bercermin. Kira-kira kamu nih berada di kondisi seperti apa sih dalam pekerjaan kamu? Coba kamu tanyakan diri kamu dengan pertanyaan begini. Apakah seandainya gaji saya macet, saya masih tetap semangat di dalam bekerja? Apakah kalau gaji saya turun, saya masih mau bekerja dengan semangat 45 seperti saya naik gaji? Kalau memang jawabannya tidak bisa, jangan dipaksakan, itu berarti kamu tidak ikhlas. Lah mas bro, kok tadi jangan dipaksakan? Iya, ikhlas itu tidak bisa dipaksakan teman-teman. Kalau memang kamu tidak ikhlas, cari pekerjaan lain yang mana kamu bisa ikhlas mengerjakannya, bukan dipaksain. Oh jadi ikhlas gak bisa dipaksa ya mas bro? Iya, gak bisa dipaksain. Kalau kamu gampang terpengaruh sama gaji, sama komisi, itu berarti kamu tidak ikhlas dan saran saya cari pekerjaan lain. Waduh mas bro, kalau cari pekerjaan lain susah mas bro, nanti saya nggak bisa makan lah. Daripada kerjanya nggak ikhlas, mendingan sabar dulu dikit. Cari pekerjaan lain yang bisa membuat kamu ikhlas ketika menjalaninya, demi masa depan kamu sendiri. Nah itu pertanyaan pertama. Pertanyaan keduanya adalah, kamu tanyakan juga kepada diri kamu sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah pekerjaan yang saya kerjakan saat ini bisa membuat saya bersemangat atau antusias tidak sih? Kalau seandainya saya membayangkan pekerjaan saya, apakah saya lebih banyak tersenyum atau lebih banyak merenung karena memang lebih banyak beban dalam pekerjaan saya dibandingkan berkahnya? Coba jawab tuh, cuman kamu yang tahu. Kalau jawabannya kamu merasa lebih banyak bebannya, stop pekerjaan itu, cari pekerjaan lain. Karena pekerjaan itu tidak bisa kamu sukai. Ingat, rasa suka itu juga wajib hukumnya dalam sebuah pekerjaan kamu. Kalau pekerjaan tidak ada perasaan suka di situ, pekerjaan itu tidak akan membuat kamu berkembang. Itu fakta, teman-teman. Ya, nah jadi prakteknya kali ini adalah saya hanya menyuruh kamu untuk bercermin. Sekarang kamu ada di kondisi apa sih dalam pekerjaan kamu? Apakah ikhlas atau enggak? Apakah suka atau enggak? Karena dari dua hal ini yang bisa membuka gerbang rejeki lebih besar lagi buat hidup kamu. Dan ini juga jawaban kenapa rejeki tiap orang bisa berbeda-beda. Iya dong, jelas beda antara si ikhlas sama si tidak ikhlas, jelas beda dengan orang yang suka dengan pekerjaannya, dengan orang yang benci dengan pekerjaannya. Karena orang yang ikhlas dan suka dengan pekerjaannya, itu magnet rezekinya jauh lebih kuat dibandingkan orang yang tidak ikhlas dan tidak suka dengan pekerjaannya. Masuk akal kan? Teman-teman, rezeki itu adalah milik orang yang ikhlas, dan bonus rezeki itu adalah milik orang yang suka beramal sambil mencintai pekerjaannya. Lakukan itu semua dan lihat hasilnya ya. Kalau kamu ingin membutuhkan bantuan saya yang lain, coba lihat layar kamu sekarang. Kamu klik video itu, siapa tahu itu membantu kamu. Masih ada saya sahabat kamu Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.